90,7 FM Radio Semeru kembali di program Dewan Mendengar untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, dan kita kali ini akan berbincang tentang paradok perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bersama narasumber kita, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang atau Bapak Reza Hadi SIP. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar radio FM. Dan kita hari ini, kenapa ini kok mengambil judul paradoks perpanjangan masa jabatan kepala desa? Memang perpanjangan masa jabatan kepala desa ini ada sesuatu yang perlu kita kritisi nggak? Kaitannya ke yang kemarin itu sesuai aturan baru sudah menjadi 8 tahun ini. Iya, jadi menjadi sebuah paradoks karena di lain sisi itu ini kemudian bisa menambah untuk kepala desa dalam menuntaskan visi dan misi. Artinya kalau dirasa 6 tahun kemarin itu kurang cukup, ini kita kemudian diperpanjang 8 tahun agar bisa menuntaskan visi dan misinya. Di lain sisi, ini kemudian menjadi sebuah upaya untuk melanggengkan kekuasaan bagi seorang kepala desa. Dari penambahan 6 tahun menjadi 8 tahun. Itu menjadi sebuah paradoks di situ kan. Oke. Gitu, Pak. Ya, artinya ada segi positif dan negatifnya kaitannya dengan penambahan masa jabatan ini gitu ya. Apa karena yang dilihat dari sisi apanya? Apa mungkin kaitannya dengan figur kepala desanya atau apa? Ya, mudah-mudahan banyak positifnya. Mudah-mudahan positifnya. Karena kita melihat bahwa kepala desa yang menjabat khususnya di Kabupaten Lumajang itu kan mulai dilantik 198 desa ini kan mulai dilantik tahun 2020 kan, Januari 2020. Kemudian Maret kan ada Covid, Pak. Mereka ini kan dilantik bawa visi misi, program dan gagasan. Betul. Dalam upaya untuk membangun desanya. Nah, sudah punya gambaran terkait dengan apa program yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang sudah ada di desa. Nah, kemudian kena Covid Maret 2020. Betul. Anggaran yang kemudian itu bisa digunakan untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan di awal kemudian dialihkan ya. Iya, kemudian pemerintah pada waktu itu memfokuskan pada bantuan langsung tunai, terus pada penanganan Covid, sehingga kepala desa ini selama kurang lebih 3 tahun kurang leluasa untuk menganggarkan, memprogramkan apa yang sudah dicanangkan di awal. Karena anggarannya sudah dihabisin untuk Covid ya. Betul. Nah, dan menurut saya pas kalau misalkan kita memberikan kesempatan untuk kepala desa ini ditambah jabatannya 2 tahun dalam menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan. Tadinya saya pikir itu 2 tahun ini untuk kepala desa yang akan terpilih di periode yang akan datang. Tapi yang sekarang ini pun ternyata itu berlaku surut, Pak. Artinya ditambah. Ada centelan pasalnya kan gitu ya? Iya, ada ketentuan peralihannya itu bahwa undang-undang ini berlaku sejak ditetapkan. Artinya untuk kepala desa yang sekarang ini menjabat ya otomatis dia itu bertambah masa jabatannya 2 tahun. Gitu. Nah, lanjut. Di lain sisi banyak masyarakat yang kemudian berasumsi yaitu tadi ini kepala desa itu merevisi undang-undang desa nggawa kepentingan pribadinya sendiri, bukan membawa kepentingan desa secara umum. Artinya apa yang kemudian menjadi urgensi pada revisi undang-undang desa itu hanya terbatas soal masa jabatan. Ya. Padahal kalau dinilai kepala desa periode kemarin kan 6 tahun 3 kali. Kan itu berarti 18 tahun.
Nah itu kan sebetulnya selisih 2 tahun justru lebih lama undang-undang yang kemarin. Kalau Iya. sekarang kan 8 tahun 2 kali, Dua artinya kali kan 16 tahun. 16 tahun. Tetapi kan tidak mesti kepilih lagi Iya, bagi yang anu kan gitu. Iya. Jadi artinya tetap masa jabatannya yang cukup lumayan lama. iya. Ya. Yang Artinya penambahan 2 tahun yang ini yang kemudian menjadi fokus kritik masyarakat terhadap undang-undang revisi saya yang masih ingat kemarin ada perbincangan bahwa memang berlaku sejak tanggal 25 April betul ya? Iya, sejak 25 April ya? 25 April 2024, tetapi bagi kepala desa yang berakhir masa jabatannya Februari kemarin, ya, itu masih diperkenankan mendapat tambahan 2 tahun ini. Artinya kan undang-undang ini berlaku surut ya, berlaku surut juga dengan syarat centelan pasal tertentu kan gitu ya. Iya, itu kan di luar dugaan kita. Tadinya kan kita memprediksi itu kan berlaku untuk periode selanjutnya, Pak. Nah, ternyata langsung berlaku surut, ditambah otomatis Akan dapat masa tambahan. jabatan kepala desa yang sekarang ini lagi menjabat langsung ditambah 2 tahun. Ya karena yang memperjuangkan itu termasuk kepala desa yang sekarang ini. Iya, ya kita berpikiran positif mungkin karena itu tadi. Ya, Jadi diantaranya terpotong terpotong 3 COVID. tahun masalah COVID itu sehingga kepala desa kemarin kurang leluasa dalam membangun desanya dalam proses penganggaran sehingga langsung otomatis ditambah 2 tahun untuk menuntaskan program yang dicanangkan kepala desa terpilih yang kemarin. Oke. Gitu. Kalau kita melihat penambahan 2 tahun dan akan datang juga akan hal seperti itu. Menurut pengamatan dari Mas Reza sendiri, yang terjadi saat ini, kira-kira dengan penambahan itu sisi negatif dan sisi positifnya bagaimana nih? Kalau sisi kita berusaha mendorong untuk banyak sisi positifnya ya, Pak. Kita enggak mau jangan-jangan kepala desa tambah 2 tahun bingung mau nyewa no bengkoke. Nah, itu yang jadi tidak masalah kalau misalkan itu menjadi kemudian hak kepala desa dan itu melekat kan dalam jabatan kepala desa asalkan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak masalah mau nambah 2 tahun mau disewakan ke siapapun tidak masalah gitu. Asalkan dalam segi pengelolaannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sisi negatifnya ini kan yaitu tadi asumsi masyarakat bahwa ini upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi saya meyakinkan kepada masyarakat, cobalah kita berikan kesempatan kepala desa dalam 2 tahun ini dengan tambahan 2 tahun ini dalam membangun desanya itu. Menuntaskan visi misinya. Menuntaskan program dan visi misinya. Dan undang-undang desa itu kan bukan hanya terfokus pada itu ya. Soal keterwakilan perempuan dalam BPD itu juga diatur kemarin dalam poin-poin revisi undang-undang desa. Apalagi untuk juga ada dana konservasi bagi desa-desa yang tambahan untuk kepala desa ya. Apa itu? Ada juga kepala desa berhak mendapatkan bagi hasil dari lahan yang bukan dana konservasi itu diperuntukkan untuk desa-desa yang berdekatan dengan kayak misalkan di hutan lindung dan lain sebagainya itu. Tapi aturan teknisnya kan masih belum diatur. Belum. Dana konservasi itu berupa apa dan seperti apa terkait dengan petunjuk teknisnya kan masih belum diatur. Yang jelas ada payung hukum bagi desa-desa yang kiranya untuk menjaga wilayah konservasi di desa tersebut. Ya. Terus kritikan soal bahwa kepala desa iki salah wis honore kecil. Kemudian ndono pensiunan, ya kan? Sekarang sudah disediakan terkait dengan tunjangan purna tugas. Itu juga bukan hanya kepala desa, artinya segenap unsur ya kepala desa, perangkat desa dan BPD. Dan juga soal keterwakilan perempuan di BPD. Ya memang
mayoritas anggota BPD ini kan kemudian kebanyakan laki-laki, Pak. Betul, betul. Ya kan, kebanyakan laki-laki. Ya Akhirnya- mungkin ada perempuan, cuma keterwakilan perempuan kan tidak diatur, sehingga tidak ada kewajiban bagi desa untuk menyediakan BPD yang itu dari kaum perempuan kan gitu. Ya kita berharap dengan revisinya Undang-Undang Desa ini peran BPD juga jauh lebih diefektifkan lagi, karena peran BPD itu kan sama halnya dengan peran di Dewan, DPRD. gitu ya. Artinya dalam pengawasan, dalam proses penganggaran, usulan masyarakat, itu kan leadingnya ada di BPD. Ya. Tapi faktanya sekarang ini saya bukan apa karena saya tidak tahu ya. Ya. Peran dari BPD itu kan jarang dengar. Kadang bahkan ada yang di desa-desa tertentu BPD-nya tidak aktif, sudah tidak aktif kan gitu. Ya itu kan tidak aktif kan persoalan persen, Pak. Harusnya kan dia dipilih oleh masyarakat menjadi seorang anggota perwakilan di BPD itu kan untuk mewakili masyarakat desa dalam mengawasi seluruh kebijakan kepala desa, terus dalam mengakomodir segala usulan masyarakat. Ya kalau misalkan yang bersangkutan ini tidak aktif, ya diganti saja. Artinya masyarakat usul supaya anggota yang tidak aktif ini diganti. Wong mereka ini ada gajinya kok. Ya, mereka Anggota dapat gaji. BPD ini kan digaji. Digaji. Ya oleh uang rakyat. Betul. Jadi bukan menjadi sebuah alasan BPD tidak aktif ini karena beberapa anggota yo balelo, artinya wis tidak aktif, tidak mau ikut terlibat. Ya diganti, wong BPD itu ada gajinya kok. Gitu. Ini ada beberapa poin yang memang ada yang disisipkan, ada yang ditambahkan pasal dan perubahan pasal kan begitu ya yang kemarin ini. Ini satu paradoks katanya ada penambahannya, benar oke penambahan 8 tahun, tetapi faktanya sebenarnya secara akumulatif kalau mau dipakai semua 3 periode maka kita berkurang 2 tahun sebenarnya kan gitu ya. Iya, jadi itu kan ada klausul di ketentuan peralihan itu bahwa kepala desa yang pada sebelumnya sudah menjabat 2 periode di undang-undang yang lama diperkenankan untuk mencalonkan kembali 1 kali. Satu kali. Artinya kepala desa yang kemarin sudah menjabat 2 periode di masa jabatan 6 tahun ini masih diperkenankan 1 kali lagi untuk mencalonkan. Nah, ya itu tadi. Desa salah satu strata kepemimpinan yang masa jabatannya lama ini kan ada di kepala desa. Betul. Asumsi saya karena memang kita sadar bahwa intensitas pertarungan di Pilkades itu kan sangat luar biasa, ya kan? Intensitas pertarungan sehingga butuh waktu rekonsiliasi yang sangat lama. Untuk nyambung balung pisah tadi itu ya. Iya, jadi kepala desa kepilih ya mungkin beberapa perangkat ada yang terlibat atau misalkan beberapa segala unsur di pemerintahan desa itu ada beberapa yang terlibat. Jelaskan itu apa ya? Menjadi membuat tidak nyaman dalam stabilitas pemerintahan desa sehingga kan terganggu, Pak. Iya. Sehingga kan butuh waktu untuk kepala desa ini merekonsiliasi dalam menjalankan tugasnya. Itu kan butuh waktu karena kepala desa ini kadang nggak bisa sampai selesai terus sampai pada akhirnya. Iya, kadang banyak kejadian ada yang diberhentikan dan lain-lain. Itu kan kita sangat menyayangkan ya kepada dua belah pihak ini ya, perangkat desa yang terlibat di Pilkades dan kepala desa yang merasa kemudian perangkat desa ini tidak mendukung dirinya kemudian diberhentikan. Karena perangkat desa ini kan sudah ada larangan untuk terlibat dalam Pilkades, Pak. Iya. Sebenarnya itu aja sudah pelanggaran sebenarnya dia ya. Iya, sudah pelanggaran. Tapi kan proses pembuktiannya kan juga sangat sulit dan proses pemberhentiannya juga sangat panjang tahapannya. Harus ada prosedur yang dilalui kan. Iya, banyak prosedur yang itu dilalui. Ya, saya asumsinya seperti itu. Sehingga dibuat lebih lama karena memang
kepala desa ini intensitas pertarungannya sangat ketat sehingga butuh waktu untuk rekonsiliasi, sehingga menjadi salah satu jabatan di strata pemerintahan di negara kita yang masa jabatannya itu lama. Begitu. Paling lama ya jabatan-jabatan yang ada itu ya kepala desa ini ya. Iya, presiden 5 tahun, Pak. Presiden 5 tahun. Gubernur 5 tahun. Semua kepala daerah kan 5 tahun, 5 termasuk tahun anggota maksimal. DPRD kan 5 tahun. 5 tahun. Hanya kepala desa Yang sampai 8 tahun. yang sampai 8 tahun. Oke. Apa kira-kira tahun depan ada demo lagi untuk nambah ya? Itu saya nggak tahu. Tapi memang undang-undang ini kan sudah 10 tahun. Iya, betul. Mulai Undang-Undang 6 tahun 2014 ini kan sudah 10 tahun berlaku. Otomatis relevansi terkait dengan kondisi Yang sekarang ada. ini perlu kita kaji. Ya mungkin itu tadi karena masa jabatan 6 tahun kemarin kita terpotong 3 tahun untuk COVID. Itu banyak anggaran dana desa yang terbebani dalam penanganan COVID, ya sehingga kepala desa kurang leluasa. Ya ditambah 2 tahun ini menurut saya sangat relevan sekali. Ya artinya kemarin itu mungkin kepala desa yang terpilih kemarin itu merasa bahwa ini kayaknya nggak cukup untuk menyelesaikan permasalahan di desa, termasuk mulai dari program-program yang tidak jalan, terus menuntaskan visi misinya itu karena waktunya kemarin terpotong 3 tahun kan gitu ya. Iya. COVID itu mulai tahun 2020 Sampai 2022 itu ada BLT loh. masih ada, betul. Tapi dalam segi penganggaran kan itu kan tergantung musdes khusus menentukan jumlah KPM penerima manfaat itu. Ya belum Tapi lagi. kan kita asumsi kita itu menggunakan pola maksimal sudah kan jelas sangat terbebani. Kepala desa tidak bisa menyelesaikan masalah itu, saya yakin. Sementara dia itu dipilih di tahun 2020 banyak usulan dari masyarakat, entah itu soal jalan, Termasuk program janji-janjinya yang mau disampaikan selesaikan. jalan dan lain-lain itu kan banyak yang belum tuntaskan. Sehingga karena kena COVID pusing kepala desa. Karena ditagih terkait dengan janji-janji Masyarakatnya, politik. Nah, Jadi- masyarakat kita kan awam, Pak. Ya, Nggak masyarakat tahu. tidak tahu sudah. Nggak tahu kalau misalkan anggaran desa ini sekarang diwajibkan untuk penanganan COVID, salah satunya BLT yang sangat membebani. Masyarakat tidak tahu. Pokoknya kamu dulu janji katanya bangun jalan ini kapan tidak dilaksanakan kan gitu ya. Iya, betul. Apakah kemarin itu juga pengaruh dengan Dewan? Kalau maksudnya pengaruh apa itu, Pak? Yang sama kan kinerjanya, apakah terpengaruh juga kemarin itu? Jelas sangat berpengaruh. Agak melenceng sedikit lah ini. Ya, jelas sangat berpengaruh terkait dengan kegiatan-kegiatan DPRD. Kita kan terbatas soal Bahkan tidak dalam segi pengawasan itu kan terbatas. bisa ketemu juga ya. Kan kita kan sempat rapat kadang lewat Zoom. Iya, oke, seringkali tidak terselesaikan pembahasannya ya, bisa jadi begitu. Baik, ini baik, saya akan undang Anda Coy yang mau bergabung di jalur telepon di WA seperti biasanya, atau Anda mungkin bertanya lewat di live FB-nya ini lewat Mas Roni, nanti saya akan tanya Mas Roni ya. Kalau ada yang bertanya terkait dengan undang-undang desa ini yang sudah beberapa poin yang sudah diganti itu semuanya ini terkait dengan kepala desa ya, maksudnya di tataran pemerintahan kepala desa gitu ya. Ya sebenarnya ada sekitar 7 poin ya yang itu dirubah, tapi yang kemudian menjadi fokus utama kan soal masa jabatan. Masa jabatan itu yang jadi pembahasan juga. Iya, kemarin itu kan ada usulan, ini saya pernah baca di salah satu media nasional, itu kan juga ada usulan bahwa dana desa ini perlu ditambah 20% dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Tapi kemudian pemerintah pusat ini kan tidak setuju karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran Kalau yang itu ada. disetujui bisa-bisa nanti anggaran dana desa setiap desa ini bisa 2 miliar, Pak Teguh. Ya itu. Tapi kemarin tidak disetujui sehingga ya wis. Nah, ini repotnya lagi. Oke, desa sekarang mendapat angin dan untuk melakukan pembangunan dan sebagainya. Ya. Ini susahnya lagi tidak imbang dengan kelurahan kan gitu ya.
Kalau lurah kan tidak mendapat anggaran dana desa sebesar itu kan gitu ya. Iya. Sementara tugas-tugasnya juga sama. Ya, jadi kemarin itu sempat ada dana kelurahan. Sebelum di tahun 2022 itu kan ada usulan terkait dana kelurahan. Tapi kemudian ini agak apa ya? Isunya tidak muncul lagi soal dana kelurahan ini. Iya. Terus 2024 digempur teman-teman kepala desa Untuk desa. untuk merevisi undang-undang desa. Ya mungkin di tahun depan atau di tahun ini bisa dimunculkan lagi terkait. Iya, kalau saya sempat menghitung kemarin itu tergantung dengan jumlah kelurahan dan sebagainya itu ternyata anggaran untuk kelurahan sangat minim sebenarnya. Kalau Minim sekali, Pak. Iya, makanya saya melihat aduh, ini beda sekali dengan dana desa kan gitu ya. Ya dana kelurahan hanya habis untuk operasional. Operasional gitu ya. Satu kelurahan kadang 800 juta. Dan itu kadang tidak bisa tidak bisa apa namanya? Padahal operasionalnya besar kan gitu ya. Dan itu mereka tidak bisa melakukan inovasi-inovasi. Iya. Kan terbatasan anggaran ini. Ini contoh soal Tompok Resan ya. Tompok Resan kan kemarin itu banyak wilayah yang terdampak banjir, Pak. Betul. Salah satunya kemarin itu saya diadui kelurah di Tompok Resan itu di belakang GM. Itu salah satu penyebabnya kan limbah rumah tangga. Air kan keluarnya dari situ. Nah, mau benahin kelurahan tidak ada anggaran. Kemudian mau usul ke pemerintah daerah, alasannya juga sama, tidak ada anggaran. Akhirnya kemudian Pak Lurah ini menggalang dana untuk swadaya masyarakat benahi itu limbah rumah tangga, saluran limbah rumah tangga. Itu lingkungan ya, maksudnya lingkungan masyarakatnya ya. Lingkungan masyarakatnya. Kalau misalkan di desa kan sudah dianggarkan. Iya. Anggaran tahun ini misalkan ada di PAK, pertengahan tahun kan bisa dikerjakan. Nah, ini lagi yang agak jadi dilema lagi adalah kota kumuh di Lumajang sudah dinyatakan bebas kumuh kan begitu ya. Sehingga untuk kotaku di Lumajang tidak akan lagi dapat proyek-proyek seperti itu kan gitu ya. Ini yang kemarin itu tim-tim dari kotaku sudah hengkang semua dari Lumajang kan gitu. Ini yang harusnya kemarin itu Lumajang ingin mendapatkan satu penghargaan prestasi menghilangkan bahwa sudah di Lumajang sudah tidak ada kota kumuh lagi. Padahal di beberapa lingkungan itu tidak layak, malah banyak yang kumuh dan harus dibenahi kan gitu. Ini kemarin saya sempat baca dan sempat berbincang-bincang dengan teman-teman di kotaku gitu ya, yang biasanya membantu pembangunan di wilayah kota, misalnya pavingisasi, kemudian membuat drainase dan sebagainya. Kayaknya ini sudah tidak ada lagi kan gitu ya. Nah ini berarti Lumajang juga harus ada yang katakan tadi ini Mas Reza bilang itu ada satu paradoks. Satu ingin dianggap sebagai kota yang bebas kumuh, sehingga program-program bantuan dari pemerintah untuk pembangunan misalnya dari kalau APBD sih tidak masalah APBD di sini, tapi yang misalnya anggaran dari APBN dan sebagainya sudah tidak akan mungkin turun lagi untuk kotaku kan gitu ya. Ini juga jadi dilema. Baik, kita ngomong soal paradoks masa jabatan kepala desa yang menjadi 8 tahun tadi. Mas Reza melihatnya untuk masa jabatan ini kan selama 8 tahun. Apakah perubahan-perubahan ini termasuk dari hasil perjuangan para kepala desa pada waktu lalu yang ke Jakarta itu? Ya tuntutannya kan 9 tahun itu, Pak. 9 tahun ya. 9 tahun 3 periode, 27 tahun. Tapi kemudian kan diakomodir 8 tahun 2 periode. Itu kan sama dengan periode berapa ya? Tahun 99 itu kan masa jabatan kepala desa
8 tahun. Artinya sebenarnya kepala desa pun masih bisa melakukan kaderisasi gitu ya. Waktu dia jabat misalnya anaknya misalnya sudah berusia 15 tahun, dia selesai misalnya 2 periode, 16 tahun sudah berhak untuk mencalonkan juga kan gitu ya. Itu kasuistis lah. Saya tidak berkomentar soal itu. Enggak satu misal lah. Itu juga hitung-hitungan cukup saya kira ya. 8 tahun itu ya. Iya bisa jadi. Menurut Mas Raja gimana untuk 8 tahun untuk jabatan kepala desa ini masih kurang atau sudah cukup? Kalau saya rasa ya sudah cukup. Sudah cukup ya. Karena kita pernah punya pengalaman bahwa kepala desa itu pernah menjabat dalam satu periode itu kan 8 tahun. Kalau 9 tahun kan tidak pernah. 5, 6, 8 kan kita pernah. 5, 6, 8 ya. 5, 6, 8 kan kita pernah. Kalau dirasa 6 tahun kemarin gitu kemudian banyak yang harus dievaluasi, kemudian kita kembalikan ke masa jabatan yang 8 tahun, agar kemudian itu bagaimana kemudian pemerintahan desa ini bisa berjalan dengan optimal, dengan masa jabatan yang jauh lebih lama. Ya kenapa tidak kita. Kalau dulu kan 8 tahun tidak ada dana desa, Pak. Tidak ada dana desa. Kalau sekarang kan 8 tahun dengan dana desa. Betul. Ya mudah-mudahan dengan harusnya lebih sudah bisa tetap cepat perkembangannya kan dia. Ya mudah-mudahan dengan waktu 8 tahun ini pemerintahan desa bisa lebih maju lagi kan gitu. Oke. Maju lagi. Meskipun kadang status desanya maju tapi desanya tidak maju itu banyak juga. Hanya status gitu ya. Iya. Ya ini yang jadi masalah di kita itu yang jadi masalah. Karena kan kemarin juga pemerintah merilis sebelum kepala daerah yang lama ini purna tugas bahwa tidak ada desa lagi yang tertinggal tidak ada desa yang berstatus desa tertinggal di Lumajang. Bahkan di beberapa desa yang statusnya maju itu kan pengenaan status desa maju itu kan aspeknya banyak sekali, aspek ekonomi, terus adanya BUMDesa, tingkat keaktifannya itu bagaimana. Itu kadang status desanya maju tapi BUMDesanya itu tidak maju ya, tidak jalan. Tidak jalan, Pak. Hanya mungkin ada gitu ya, aja mungkin. Desanya ada, usahanya ini, jalan tidak jalannya. Itu tidak tahu kita. Pokoknya di atas kertas memang secara komponen-komponennya terpenuhi untuk menjadikan desa maju gitu ya. Kemudian kita kan kebiasaan di negara kita ini yang dikejar itu kan kuantitas. Wis pokok gawe BUMDes dipenuhi semua desa harus ada BUMDes. Nah, kualitas dari BUMDes itu kemudian tidak kita perhatikan juga. Ya kan, wis pokoknya ono BUMDes, unit usahanya misalkan swalayan. Tapi swalayan ini kotong, dicek di desa ada ono wis. Ya itu makanya yang jadi masalah itu pokok ini terpenuhi masuk desa maju, tapi faktanya terpenuhi secara tertulis gitu ya. Iya. Tetapi di lapangan mereka tidak berjalan kan gitu ya. Iya. Sama dengan indikator untuk mereka yang orang yang berhak menerima bansos kan gitu ya. Ada yang dianggap ini orang miskin atau prasejahtera dan tidaknya. Ini kalau berdasarkan punya statistik, komponen-komponen dari statistik, maka ini sangat banyak orang yang misalnya punya rumah tapi rumah warisan, berlantai, itu tidak masuk kategori miskin, sementara dia tidak bekerja, keluarganya gini kan banyak dan sebagainya kan gitu. Sementara kalau di desa kita lihat banyak rumah-rumah, tapi sekarang sudah berbeda ya. Rumah-rumah dari bambu, kemudian lantainya gini-gini. Tapi ternyata dia punya sapi banyak, kan ada banyak juga kan gitu. Ada daerah tertentu yang tidak ada gairah untuk membangun rumah, tetapi dia punya, ya kalau dihitung-hitung dengan yang tanda kutip mampu di kota,
ternyata lebih mampu yang di desa itu kan gitu ya. Baik, kita ngomong soal kembali lagi kaitannya dengan masa jabatan kepala desa, kita tinggal ada beberapa menit lagi, 8 tahun ini. Mas Reza ada harapan apa kaitannya dengan ditambahnya masa jabatan kepala desa ini? Ya, harapan saya ini ya yang sudah saya sampaikan di awal ya. Artinya dengan mudah-mudahan dengan bertambahnya periodisasi dan masa jabatan kepala desa di periode kepala desa yang terpilih pada tahun 2020 kemarin itu, kepala desa bisa lebih mengoptimalkan program-program yang sudah dicanangkan. Programnya. Kalau 3 tahun kemarin panjenengan ini terbatas fleksibilitasnya terkait dengan penganggaran dalam melakukan program-program yang akan jenengan lakukan, ini ada tambahan 2 tahun untuk waktu menuntaskan program-program para kepala desa ini. Ya, manfaatkanlah waktu 2 tahun ini untuk kepala desa ini menuntaskan program-program tersebut, sehingga kalau misalkan jenengan nyalon lagi, terpilih lagi, tidak perlu repot-repot karena sudah terpercaya. Gitu ya. Dan juga masyarakat tidak tersiksa sampai tambah masa jabatannya kan gitu. Kalau kepala desa yang tidak disukai, kapan sih lahiran suwe ini kan gitu ya. Oke, Mas Reza, apa sekaligus ini sebagai closing statement, silakan. Tadi itu. Ya, sudah closing. Tidak ada yang tanya ini masyarakat. Ini tadi saya sudah buka, ternyata belum ada yang tanya kaitannya dengan masa jabatan, karena kemarin juga sudah dibahas ini. Oh, kemarin juga sudah dibahas kaitannya dengan masa jabatan. Memang entah kaitannya perubahan undang-undang desa, tapi kemarin lebih fokus kepada masa jabatan kepala desa. Kayaknya kemarin mungkin ada yang sudah merasa paham dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Iya, mungkin karena sekarang ini tanggal merah, Pak Teguh. Iya, tanggal merah betul ya. Pada liburan semua ini. Iya. Apalagi tanggal 1 juga. Tanggal 1. Ini hari tanggal 1 tanggal merah. Baik, ini Mas Reza meskipun tanggal merah tetap harus menjalankan tugasnya kan gitu ya. Oke. Baik, selama kemarin ini Mas Reza ini sebelum kita tutup lagi ini masa-masa kemarin bagaimana, kan kemarin setelah pemilihan lagi dan sebagainya. Pemilihan apa ini, Pak? Pemilu? Bukan, untuk kemarin kan setelah pemilu termasuk pemilihan legislatif juga kan gitu. Selama itu kemarin bagaimana Mas Reza? Teman-teman dari anggota dewan kemarin ini perjuangannya bagaimana? Ya, kita kan perjuangannya sangat luar biasa untuk mendapatkan mandat dari rakyat kan gitu. Mas Reza kan sekarang terpilih kembali kan gitu ya. Oke. Dan mudah-mudahan Mas Reza tetap dipercaya membawa amanah dari masyarakat ya, dan karena masyarakat itu menggantungkan harapannya kepada orang-orang seperti Anda ini, apalagi yang muda-muda ini yang harus punya inisiatif dan juga harus saatnya menjadi di depan kan begitu ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Reza. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan berbincang-bincang kembali di tema yang berbeda. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.